A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah berada di malam ke-6 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Allah telah mengaruniakan kita kepada kesempatan dan kesehatan, sehingga niat kita waktu di bulan Rajab maupun Sya'ban untuk bertemu dengan Ramadan, Allah mengabulkannya. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah, bangsa Indonesia melalui Kementerian Agama tahun 2023 dinyatakan sebagai tahun toleransi. Toleran artinya kita bisa saling memahami, saling menjaga, memberi kebebasan kepada yang beragama lain selain agama kita, termasuk aliran-aliran lain yang tidak keluar dari ajaran-ajaran agamanya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tersebut menyatakan bahwa wahai sekalian manusia, Allah telah menjadikan kamu dari jenismu laki-laki dan jenis perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kata lita'arafu adalah perintah. Kalau perintah berarti wajib hukumnya untuk kita saling kenal mengenal dengan siapapun. Jangankan dengan manusia, termasuk kepada binatang pun harus kita bisa saling kenal mengenal. Dalam Pancasila ada namanya pri kemanusiaan. Tapi dalam ajaran-ajaran tarekat yang kita pelajari ada namanya pri kemakhlukan. Masih lebih tinggi derajatnya pri kemakhlukan daripada pri kemanusiaan. Mereka yang mempunyai nilai-nilai pemahaman agama yang tinggi pasti tidak akan mau memerahi binatang, apalagi untuk membunuhnya. Dalam perjalanan ibadah haji, kita dituntut untuk tidak membunuh, tidak menebang pohon, tidak mencabut jenggot, tidak mencabut bulu-bulu yang ada dalam badan kita. Karena itulah yang disebut dengan pri kemakhlukan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang sekarang memiliki 6 agama yang hidup di dalamnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Kalau kita berdasar pada makna toleransi, itu pertanda bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang tidak pernah meminta untuk lahir dari ibu siapa, tidak pernah meminta lahir dari bapak siapa, tidak pernah meminta saya mau lahir dalam agama Islam, tidak pernah. Ada orang di sekitar kita beragama lain, mereka juga tidak pernah meminta saya lahir dalam kondisi beragama Kristen. Tidak ada.
Saya mau lahir dalam kondisi beragama Katolik, dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, agama Konghucu, tidak ada. Itulah makna ayat tadi. Tidak ada juga manusia meminta saya harus lahir dalam kondisi kulit putih bersih. Tidak ada. Tidak ada. Saya harus kulit saya sawo matang dan mata saya sipit. Tidak ada. Tidak ada. Harus rambut saya lurus, tidak boleh keriting. Tidak ada kan? Tidak ada. Harus saya lahir dalam kondisi tradisi Bugis. Tidak ada. Saya harus lahir dalam tradisi orang Jawa. Tidak ada. Nanti setelah dia lahir baru dia paham, oh ternyata bapak saya agama Islam. Oh bapak saya, ibu saya beragama Kristen. Ibu saya beragama Hindu. Oh ternyata bapak saya orang Jawa. Ibu saya orang Bugis misalnya. Orang tua saya Buton. Tetapi setelah saya bergaul dalam masyarakat yang lebih luas, saya beristrikan orang Bugis. Dia tidak tahu. Kondisi-kondisi inilah yang harus kita pahami bersama. Sehingga ketika bangsa ini harus kita pertahankan dari kemerdekaan yang telah dibangun oleh para tokoh-tokoh bangsa dulu. Ini tidak boleh hancur lebur bangsa ini, kaum muslimin sekalian. Tidak boleh. Harus tetap dalam nuansa bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kesatuan, namanya kesatuan dan persatuan itu adalah wajib. Saya ulangi, dalam konsep fikih namanya persatuan dan kesatuan itu wajib. Kalau kita berpisah, bercerai-berai, apa yang terjadi? Hancur lebur bangsa ini, kaum muslimin sekalian. Tetapi dalam perjalanannya bangsa ini menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, berbagai macam musibah, apakah itu dari sisi budaya, sosial, politik, ekonomi, atau propaganda dari asing yang membuat di antara kita saling perang, saling fitnah, saling bunuh-membunuh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Makanya lewat Kementerian Agama menelurkan namanya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah moderat asal katanya. Moderat dalam beragama. Karena agama itu bisa ditafsirkan orang dengan caranya sendiri dan ini bisa berbahaya. Apa akibatnya? Kalau kita tidak moderat, yang dalam bahasa ilmiah disebut dengan moderator. Biasa kita memimpin kan? Memimpin diskusi, memimpin seminar, diskusi. Ada namanya moderator. Ada narasumber di sebelah kanan, ada narasumber di sebelah kiri. Kalau moderatornya tidak lincah, bisa-bisa narasumber sebelah kanan dan sebelah kiri baku lempar, baku maki. Biasa kita saksikan di televisi kan? Karena tidak bisa mengendalikan. Agama kita menganjurkan untuk bersikap moderat. Dan ajaran moderat ini, itu semua dianjurkan kepada semua agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi ajaran moderasi beragama itu bukan hanya untuk Islam saja, kaum muslimin sekalian. Moderasi beragama juga untuk Kristen, juga untuk Katolik, juga untuk Hindu, Buddha, Konghucu. Kadang kita berpikir sepertinya kita ini dituntut untuk toleran, moderat. Agama lain tidak. Itu salah, kaum muslimin sekalian. Karena apa? Agama Kristen juga punya aliran sesat. Agama Katolik juga punya aliran sesat. Agama Hindu juga punya aliran sesat. Buddha punya aliran sesat. Karena kita yang mayoritas di bangsa ini, maka sangat kontras sekali kelihatan banyak aliran-aliran yang tidak moderat. Karena kita mayoritas.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia melalui Kementerian Agama menganjurkan kepada kita untuk berlaku moderat. Mengapa kita harus mempelajari, mengamalkan moderasi beragama? Yang pertama, karena ternyata ada kelompok masyarakat yang berperilaku sangat eksklusif, bukan inklusif. Sangat eksklusif. Seakan-akan hanya agamanya saja yang benar, agama yang lain salah. Nah, itu sudah bertentangan dengan surat Al-Hujurat tadi. Hanya agamanya. Ini antar agama. Tapi yang lebih parah, dalam satu agama ada kelompok-kelompok aliran-aliran yang hanya aliran yang benar. Ini yang bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Itulah disebut dengan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di tengah-tengahnya moderat. Yang mana itu ekstrim kanan? Ekstrim kanan itu adalah orang yang liberal, yang bebas, menggunakan akalnya dengan sebebas-bebasnya. Ada yang ekstrim kiri, sangat eksklusif, tertutup sekali. Hitam putih memandang agama, secara tekstual memandang agama, bukan dengan cara kontekstual. Apa akibatnya? Surga hanya miliknya, orang lain semuanya berada di luar surga atau di neraka. Coba, ini yang bahaya. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali aliran saya, kecuali kelompok saya. Ini yang bahaya. Kalau ini yang berlaku di antara kita umat Islam, kita akan saling bunuh-membunuh kaum muslimin, saling kafir mengkafirkan, saling haram mengharamkan. Pasti itu. Itu kiri. Yang kanan yang mana? Liberalisme, pluralisme. Yang mana itu liberalisme? Liberalisme itu adalah menyatakan bahwa kita tidak usah terlalu fokus pada ajaran agama kita. Semua ajaran itu agama sama. Bebas kita memilih, mau masuk di sana, mau masuk di sana, bisa dua-duanya, bisa ganti-ganti. Itu orang liberal yang sama sekali salah dalam memahami ajaran agamanya. Akibatnya apa? Membenarkan keyakinan doktrin-doktrin agama lain. Seakan-akan agamanya tidak punya doktrin. Banyak di antara intelektual, pejabat-pejabat negara pindah dari Islam ke agama yang lain. Karena mereka sangat hampa dalam memahami ajaran agamanya, menjalankan ajaran agamanya. Hanya dengan menggunakan akal, bukan dengan jiwa, dengan budi. Akhirnya apa? Mereka pindah agama. Ini kita sayangkan. Oleh karena itu, dari hasil survei Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang berbahagia, 33,4% itu kelihatan umat Islam itu tidak mau bertetangga dengan orang-orang non-Islam. Ini hasil survei tahun 2011. Makanya kenapa moderasi agama itu penting? Karena dari hasil survei nasional 33,4% itu umat Islam tidak mau bertetangga dengan agama lain. Alergi. Ini bahaya. 25% tidak mau ada pembangunan rumah ibadah. Coba ini. 25%. Ada tempat-tempat di Sulawesi Selatan ini, daerah-daerah yang sama sekali tidak mau menerima ada agama lain, rumah ibadahnya dibangun di daerahnya. Padahal negara menjamin, agama menjamin, selama itu dilaksanakan dengan pengamanan dan SOP yang jelas oleh negara. Akibatnya apa? Tidak ada yang bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kita harus bermoderasi beragama? Karena ternyata banyak di antara kelompok masyarakat itu melakukan kekerasan atas nama agama. Bayangkan, melakukan kekerasan, bahkan sampai membunuh, itu dengan mengatasnamakan agama. Coba lihat ISIS. Itu membunuh sesama akidah, sama-sama Islam, itu membunuh dengan mengucapkan Allahu Akbar. Masya Allah. Ya kan? Dia membunuh saudaranya sesama Muslim, dia mau eksekusi, itu dengan menggunakan Allahu Akbar, tembak pak. Bayangkan. Ekstrimi agama kita. Sementara
Ungkapan yang pertama dalam kitab suci Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih dan penyayang ini berlaku pada seluruh umat manusia. Dan terkhusus pada Ar-Rahimnya itu kepada umat Islam. Tetapi ini kadang tidak dijadikan landasan untuk melakukan peri kemanusiaan dan peri kemakhlukan kaum muslimin sekalian. Akibatnya apa? Kita dibunuh, kita diteror, saling bunuh-membunuh. Akibatnya apa? Alhamdulillah, kita di Indonesia masih bisa keluar dari teror itu. Tetapi yang kita lihat di Suriah sana, coba lihat, Suriah, negara-negara Timur Tengah, Irak, habis Irak. Libya, habis semua, tak ada. Kasihan, seorang Saddam Hussein yang hafal 30 juz itu, Saddam Hussein harus mati secara terhina. Coba yang gara-gara propaganda, di mana kita mendahulukan egoisme, kelompok hanya kita yang benar, yang lain salah. Kita mengikuti Barat. Akibatnya apa? Kita habis-habisan dihancurkan oleh orang-orang Barat. Di Indonesia apa yang kita saksikan? Kasus Poso, kasus Ambon, Sambas. Itu semua contoh-contoh bahwa kita dipropaganda. Yang ketiga, mengapa kita harus bermoderasi beragama? Karena ternyata kalangan generasi muda sangat tinggi minat untuk belajar agama. Sangat tinggi sekali. Tapi ternyata itu tidak sejalan dengan kecintaan mereka kepada NKRI. Tidak sejalan. Mereka belajar agama lewat YouTube. Baru 3 bulan belajar agama di YouTube, langsung kalau salat asli diambil saf terdepan. Sementara yang depan ini para seniornya, orang-orang tua, sesepuh yang sangat dihormati. Dia tidak mau tahu, yang penting saya di depan. Karena belajar agama dari YouTube. Setelah beri salam langsung pulang, lompat, melangkahi semua orang-orang tua yang ada di sampingnya. Di sampingnya itu, dia tidak tahu bahwa yang di sampingku ini sudah belajar kitab kuning berpuluh-puluh tahun. Sementara dia baru belajar agama dari YouTube 3 bulan, la ilaha illallah. Sepertinya dia sudah menjadi profesional di bidang fikih. Iya kan? Apa akibatnya? Kita terjebak dalam persoalan-persoalan yang khilafiyah. Terjebak dalam persoalan-persoalan khilafiyah. Saya ingatkan, khilafiyah ini sudah harus kita tinggalkan. Wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah. Wa la tafarraqu. Dan jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah. Nah, kalau ini kita abaikan, apa akibatnya? Persoalan-persoalan kecil, sebagaimana Pak Gubernur tadi malam menyatakan persoalan jenggot, persoalan ya biasa aja. Kalau suka jenggot silakan. Kalau mau sarung mau kasih tinggi dan mata kaki silakan. Itu kan persoalan-persoalan biasa kecil saja. Yang masalah itu kalau kita keluar dari agama kita. Saya memberikan pemahaman, hanya Islamlah yang tidak terbelah dua dibanding dengan agama-agama yang lain. Kristen terbelah dua, Katolik dan Kristen. Protestan terbelah dua, Hindu terbelah dua, Hindu terbelah dua. Mana belahannya? Agama Buddha. Itu belahannya semua. Tapi Islam mana? Coba berikan saya contoh mana dalam Islam keluar dan menjadi agama baru. Tidak ada. Ahmadiyah enggak. Hanya beda metode. Metodenya beda. Kalau kita mau haji di Mekah, dia haji di India. Metode saja. Kesalahan dalam memaknai ajaran agama. Syiah, mana yang salah? Kitab suci yang dia pakai itu juga yang kita pakai. Tempatnya pergi ke tanah suci itu juga yang dipakai di Mekah sana semua. Hanya dengan persoalan metode, tidak berpecah, bukan menjadi agama Syiah. Makanya ini harus kita rapikan. Kita tidak boleh saling menghujat, saling memfitnah gara-gara persoalan-persoalan ini. Kita tidak berpecah. Kecuali
dalam agama ini ada aliran-aliran yang sesat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu kata Nabi. Ya, jadi yang kita lakukan ini adalah sudah sesuai secara turun-temurun, sudah sanadnya sesuai dari Rasulullah sampai kepada kita. Tapi kalau ada yang bilang cukup 2 kali salat tengah hari 2 rakaat, nanti malam lagi tengah malam baru kita salat lagi 2 rakaat, 1 bulan 40 hari kita puasa, setelah itu menyetor mahar 5 juta, ini kunci surga. Ya Allah, di mana rumus? Makanya ini harus ditertibkan. Kalau sudah terjebak dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka pasti kita dipertanyakan ajaran-ajaran agama yang kita pelajari selama ini itu di mana kita simpan. Karena apa? Inilah yang kita perjuangkan, bahwa pendidikan agama di Indonesia itu harus tetap berjalan. Madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren harus tetap bertahan, karena inilah yang akan menjadi pemersatu bangsa. Agama dan penganut-penganutnya ketika melakukan moderasi beragama, tidak melakukan pemihakan, tidak saling memberikan klaim, pasti mereka akan menjadi pemersatu bangsa. Karena apa? NKRI ini yang sekarang yang diobok-obok, kalau kita tidak bersatu bertahan dari berbagai macam ancaman dalam dan luar negeri, ini bisa hancur. Coba lihat negara-negara besar, Rusia sudah hancur kan? Sudah hancur. Tapi Jerman, coba lihat Jerman, mereka sadar akhirnya kembali. Jerman Timur, Jerman Barat kembali bersatu. Korea Utara, Korea Selatan, ini sementara mereka terus berupaya. Kalau panas di sana kita dingin, kalau panas di sini, di sana panas. Kita belajar dari masa lalu. Oleh karena itu kaum muslimin yang sama berbahagia, moderasi beragama sesungguhnya adalah untuk membuat kita netral, untuk membuat kita selalu toleran. Tidak perlu kita alergi. Tidak perlu kita alergi. Bilang tidak hormat bendera. Di Kristen pun ada yang tidak hormat bendera. Di Kristen ada namanya aliran Saksi Jehovah. Saya waktu di Toraja itu datang intel, Pak Kemenak, ada siswa di sana di SDN Sanggala itu ada tidak hormat bendera. Kata loh, kok di sana kan mayoritas Kristen. Ternyata betul Kristen. Karena aliran sesat yang mereka pandang sebagai sesat, ketika aliran itu menyatakan bahwa Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia, ya kan? Pasti dia bilang ini sesat. Tapi kalau kita di Islam, ini agama yang benar. Karena menyatakan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau orang Kristen, ada aliran menyatakan bahwa Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, berarti sesat dalam pandangan mereka. Itu contoh. Kita pun ikut-ikutan kadang. Susah membedakan mana penghormatan dan mana penyembahan. Kita menghormati. Bayangkan, kalau saya ketemu sama orang-orang tua saya, senior-senior saya cium tangannya. Apakah saya menyembah? Tidak kan? Saya menghormati karena ilmunya. Sama dengan bendera, saya hormat. Saya ngamati para pendahulu kita dulu memperjuangkan bendera sampai tegak itu, sampai berkibar itu, sampai dirobek birunya. Itu luar biasa. Kita tidak menghargai itu. Sedang jamaah yang berbahagia. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan menjadikan bangsa ini tetap bisa bertahan. Karena kalau tidak, Indonesia ini bisa terpecah-pecah kembali seperti sebelum 1908. Ada Jong Java, ada Jong Ambon, ada Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Brunei, terpisah-pisah semuanya. Dipersatukan oleh gairah kita, kekuatan dan kemampuan kita, bahwa NKRI ini adalah milik kita semua. Demikian lebih dan kurang yang mohon maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.